warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, jurusan Sarjana Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megaraski Makassar. Dan pada kali ini dan pada semester ini saya mengambil mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Dan pada kesempatan ini pula saya akan memaparkan materi salah satu dari mata kuliah anatomi, yaitu urologi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau kemih atau air kemih. Selanjutnya, sistem urinaria terdiri atas 4. Yang pertama yaitu ginjal yang mengeluarkan sekret urin. Yang kedua, ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing. Yang ketiga, kandung kemih yang bekerja sebagai penampung. Yang keempat yaitu uretra yang menyalurkan urin dari kandung kencing. Sistem urinaria yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut dan abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Kemudian bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Selanjutnya, apa sih fungsi ginjal? Nah, fungsi ginjal antara lain yang pertama yaitu memegang peran penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun. Kemudian yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga yaitu mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari urem protein. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji fungsi ginjal. Uji fungsi ginjal terdiri dari yang pertama yaitu uji protein atau albumin. Bila ada kerusakan pada glomerulus atau tubulus, maka protein dapat bocor dan masuk ke urin. Nah, yang kedua uji konsentrasi ureum darah. Bila ginjal tidak cukup mengeluarkan ureum, maka ureum darah naik di atas kadar normal yaitu 20-40 mg. Nah, yang ketiga yaitu uji konsentrasi. Pada uji ini dilarang makan dan minum selama 12 jam untuk melihat sampai berapa tinggi berat jenis naiknya. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 jenis lapisan ikat. Yang pertama yaitu fascia renal, yaitu pembungkus terluar. Pembungkus ini melabuhkan ginjal pada struktur di sekitarnya dan mempertahankan posisi organ posisinya. Nah, yang kedua yaitu lemak perirenal, yang mana jaringan adipose yang terbungkus fascia ginjal membantali ginjal dan membantu organ tetap pada posisinya. Yang ketiga yaitu kapsul fibrosa, yang mana membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah lepas. Serat pada kapsul fibrosa ini sangat kuat karena disusun oleh kolagen dan juga elastin. Pada ginjal yang normal, warna kapsul fibrous ini adalah merah muda, halus mengkilat. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis, yang terdiri dari fibrous berwarna ungu tua. Lapisan luar terdiri dari lapisan korteks atau substansia corticalis, dan lapisan sebelah dalam bagian medula atau substansia medullaris berbentuk kerucut yang disebut renal pyramid. Nah, masing-masing piramid dilapisi oleh kolumna renalis.
Nah, jumlah renalis ada 15-16 buah. Garis-garis yang terlihat di piramid disebut dengan tubulus nefron. Pada setiap ginjal diperkirakan ada 1 juta nefron. Selama 24 jam dapat menyaring darah sekitar 170 liter. Sistem urinaria kedua yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria yang panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampungan kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Nah, adapun lapisan dinding abdomen terdiri dari 3. Yang pertama yaitu lapisan luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua yaitu lapisan tengah atau lapisan otot polos. Yang ketiga yaitu lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Nah, selanjutnya vesika urinaria. Vesika urinaria atau yang disebut dengan kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Nah, berbentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat. Terdiri dari yang pertama yaitu fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah bagian ini terpisah dari rektum. Nah, yang kedua yaitu apex atau puncak. Ini adalah atap dari kandung kemih. Nah, yang ketiga trigonum. Area berbentuk segitiga ini berlokasi di dekat persambungan antara kandung kemih dan uretra. Nah, urin masuk ke dalam kandung kemih melalui kedua ureter di kiri dan kanan dan keluar melalui uretra. Nah, kemudian dinding posterior. Ini merupakan dinding belakang kandung kemih di mana trigonum berlokasi. Nah, selanjutnya dinding lateral kanan dan kiri merupakan dinding-dinding samping trigonum. Saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kandung kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dari tubuh lewat saluran uretra. Adapun ciri-ciri urin normal yaitu yang pertama, jumlah rata-rata urin yang keluar yaitu 1-2 liter, tetapi berbeda-beda dari jumlah pemasukan cairan yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya warnanya bening, orange, pucat tanpa endapan. Ya, kemudian baunya tajam. Kemudian reaksi sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Nah, selanjutnya berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal yaitu urin terutama terdiri atas air, urin, dan natrium klorida. Pada seseorang yang menggunakan diet yang rata-rata 80 sampai 100 gram protein dalam 24 jam, jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air sama dengan 96% dan benda padat 4%, yang terdiri atas urin 2% dan produk metabolik lainnya 2%. Nah, ureum adalah hasil akhir metabolisme protein yang berasal dari asam amino yang telah dipindahkan aminonya di dalam hati dan mencapai ke ginjal dan diekskresikan rata-rata 30 gram sehari.